Bab 1036. Keith Yates mendengus, beraninya dia. Prince York atau bukan, masalah ini telah mendemikian rupa sehingga bahkan Oscar Armstrong pun terlibat. Banyak bangsawan dari Walsing, Mordu, Golden Sands, dan tempat lain memperhatikan masalah ini. Sheldon Xavier sendiri tidak bisa ikut campur, apalagi Prince York. Kecuali seseorang dapat memberikan bukti bahwa Mandy Zimmer tidak bersalah, dia tidak perlu keluar. Seluruh keluarga Yates menertawakan kata-kata Keith. Layton tersenyum. Mandy masih terlalu muda. Setelah kejadian ini, dia akhirnya akan mengerti betapa pentingnya memiliki dukungan. Tanpa keluarga Yates di belakangnya, dia bukan apa-apa. Keith mengerutkan kening. Menurut pendapat saya, kita harus membiarkan dia tinggal di perusahaan selama beberapa tahun lagi. Bukankah lebih baik jika kita mengambil alih seluruh Silver Nimbus Enterprise saja? Nenek Yates menjawab dengan acuh tak acuh, Mandy masih agak cakap. Kami semua di sini tidak memiliki pengalaman dalam bisnis ini. Kami mungkin tidak dapat menghasilkan keuntungan apapun. Petik 2. Membiarkan Mandy menjadi boneka kita tidak terlalu buruk. Dia bisa membantu keluarga kita menghasilkan lebih banyak lagi. Semua orang mengangguk setuju. Bagaimanapun, keluarga Yates pertama kali dimulai oleh pemerintah. Ketika datang ke dunia bisnis, mereka tidak memiliki keuntungan apapun. Grand Bright menyeringai. Nyonya Yates, Tuan Yates. Anda tidak lupa apa yang saya minta tentang kerjasama kita kali ini, kan? Petik 2. Nenek Yates menatap Grand dalam-dalam. Jangan khawatir. Kami akan melakukan seperti yang kami janjikan. Selama kami Yates dapat mencapai tujuan kami akan membuat Mandy menceraikan sampah itu dan membiarkanmu menjadi menantu kami. Kami juga akan memberi Anda 10% saham Silver Nimbus Enterprise. Sejak saat itu, kita akan menjadi keluarga. Grand berkata dengan dalam, kalau begitu. Senang bertemu denganmu, Paman dan Nenek. Hahaha. Kami adalah keluarga. Sebuah keluarga. Semuanya tertawa. Mandy akan menyerah sekarang karena mereka memiliki calon menantu yang telah berkecimpung di industri real estate selama bertahun-tahun. Saat pertemuan keluarga usai, Tania Yates mengungkapkan keraguannya. Sayang, bukankah kita terlalu kejam pada Mandy? Terlepas dari segalanya, dia masih keponakan kita. Petik 2. Layton mencibir. Terlalu kejam. Mungkinkah dia seperti sekarang ini tanpa keluarga Yates? Nenek Yates memberi Mandy kesempatan, tapi dia tidak memanfaatkan kesempatan itu. Dia bahkan memprovokasi Nenek Yates menggunakan cara yang naif dan pindah ke gedung perkantoran kelas atas. Dia pantas berakhir seperti ini. Sayang, kita harus memanfaatkan kesempatan kali ini. Silver Nimbus Enterprise terlalu berharga. Kami harus mengakuisisi setidaknya 10% saham setelah kami mengakuisisi perusahaan. Jika kita berhasil, kita dapat menikmati kemakmuran dan kekayaan yang cukup untuk paruh kedua hidup kita. Anda dapat membeli semua barang mewah yang Anda inginkan sebelumnya sesuai keinginan Anda, villa, mobil mewah. Mata Tania berbinar ketika dia mendengar kata-kata Layton. Hati nurani yang langka yang telah dia tunjukkan sebelumnya terlupakan dan ditinggalkan. Hehehe. Pasangan itu menyeringai licik. The Yates tidak memiliki rasa moral. Untuk mendapatkan Silver Nimbus Enterprise, mereka rela membuang semua kemiripan kasih sayang keluarga. Siapapun yang menghalangi jalan mereka untuk kemuliaan pasti akan hancur. Bahkan jika pihak lain adalah kerabat, mereka tidak akan mengindahkan dan membunuh dengan darah dingin. Bab 1037. Keluarga Yates telah menyiapkan berbagai persiapan. Di sisi lain, keluarga Mandy telah jatuh ke dalam keadaan putus asa ketidaksabaran dan kecemasan karena penangkapan Mandy. Harvey, yang berada di Sky Corporation, segera menerima berita itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan berani menargetkan Mandy dan Silver Nimbus Enterprise tepat di bawah hidungnya. CEO York. Menurut informasi yang saya temukan, kemungkinan besar kejadian kali ini terkait dengan perusahaan kabupaten. Yvonne berseru dengan cemberut, tangannya menggenggam beberapa dokumen.
Meskipun dia tidak masuk kerja baru-baru ini karena berbagai masalah dengan keluarga Xavier. Saat dia menemukan sesuatu telah terjadi pada Mandy, dia mengabaikan urusannya dan buru-buru kembali ke kantor. Selain BUMD, saya curiga ada juga aparat pemerintah yang mengontrol semuanya dari balik layar. Jika tidak, media dan orang-orang tidak akan bereaksi secepat ini. Hal tersulit saat ini adalah menemukan kebenaran. Semua petunjuk berharga kami kemungkinan buntu. Yvonne terus membolak-balik dokumen, tetapi akhirnya putus asa. Harvey menghabiskan waktu sejenak untuk merenung sebelum dengan cepat memanggil Tyson Woods untuk memberikan tugas. Beberapa hal tidak dapat dilacak melalui pemerintah atau komunitas bisnis. Namun, jalan-jalan mungkin memberikan beberapa wawasan. Saat itu, Ray menelepon. CEO York. Kami berada di lokasi konstruksi sekarang, tetapi tampaknya, seseorang telah menghancurkan rekaman sistem sirkuit tertutup. Harvey menarik napas dalam-dalam. Seseorang merencanakan sesuatu, dan dia tidak ingin kita tahu. Dia telah melakukan sesuatu pada lokasi konstruksi Silver Nimbus Mountain Resort. Ray, apakah ada cara untuk mengekstrak data video dari perangkat yang rusak? Aku akan berusaha, tapi aku tidak bisa menjamin apa-apa, jawab Ray dari seberang telepon. Lakukan secepat mungkin, perintah Harvey. Jika tidak ada yang berhasil, biarkan Ethan mencari beberapa profesional dari militer untuk membantu mengekstrak data. Aku datang sekarang. Segera, Harvey tiba di lokasi konstruksi. Profesional yang dikirim oleh Ethan juga telah tiba. Meskipun demikian, perangkat telah rusak parah tadi malam. Meskipun telah menggunakan berbagai cara teknis, mereka tidak dapat memulihkan konten di dalamnya. Harvey berpikir sejenak. Ayo pergi ke kantor polisi Bakwood. Mereka harus memiliki pemantauan jalan penuh. Mengambil rekaman dari bagian jalan yang relevan akan membantu dalam menemukan kebenaran. Harvey dan Ray dengan cepat menuju ke kantor polisi, berharap untuk memeriksa CCTV. Sayangnya, tidak satupun dari mereka mengantisipasi bahwa ruang pengawasan dijaga oleh beberapa inspektur dengan senjata dan peluru tajam. Tidak ada yang diizinkan masuk. Ray melangkah maju dan berkata, "Saya Ray Hart dari Sky Corporation. Kita perlu memeriksa rekaman tadi malam dari stasiun ini." "Tidak. Kami tidak peduli dari mana Anda berasal. Tidak ada yang bisa memasuki tempat ini kecuali tim operasi khusus di provinsi ini." Ternyata, pihak lain selangkah lebih maju dan berharap Harvey dan rekannya akan datang untuk memeriksa rekaman dari kantor polisi di daerah itu. Karena itu, mereka meminta agar tidak ada yang bisa memasuki ruang pengawasan. Harvey mengerutkan kening. Dia memutuskan untuk menyerah untuk sementara waktu dan kembali ke lokasi konstruksi untuk memeriksa gedung tempat kecelakaan itu terjadi. Namun, dia tidak menyangka bahwa tempat ini akan dikunci juga. Tidak ada yang bisa masuk kecuali tim operasi khusus di provinsi itu. Seluruh situasi membuatnya merasa curiga. Dia tidak mengabaikan instingnya dan segera menghubungi komandan pertama di Bakwood, Yul Graham. "Graham, saya perlu memeriksa rekaman dari kantor polisi Bakwood, terutama yang berada di area di luar resor Gunung Silver Nimbus. Juga, aku harus memasuki lokasi kecelakaan." Bab 1038. Yul Graham di seberang telepon bingung. "Kepala instruktur, bukan karena saya tidak ingin membantu. Hanya saja kali ini, tim operasi khusus dikirim oleh pemerintah Southlight. Kata-kataku tidak memiliki kekuatan sama sekali. Kalau begitu coba hubungi Penatua Xavier. Itu mungkin tidak berguna. Saya mendengar bahwa sejak senior Oscar Armstrong terlibat, beberapa pemain besar di Wolsing sangat marah dan menuntut hasil dalam waktu 3 hari. Siapapun yang berani mengganggu penyelidikan akan dikenakan hukuman." "Oke, aku mengerti." Harvey menutup telepon dan tertawa. Dia bisa menebak siapa yang mengintervensi masalah ini menggunakan Southlight Government. Sementara pelakunya bisa jadi adalah keluarga Xavier, saat ini mereka tidak akan berani menimbulkan masalah karena hubungan mereka dengan Yvonne. Komandan kedua Southlight, Kyle Quinlan, adalah anggota keluarga Quinlan dari Georgia.
Di antara 10 keluarga teratas, Quinlan dari Georgia berperingkat lebih tinggi daripada Xaviers dari Walsing. Bagaimana mungkin mereka tertarik pada bisnis keluarga seperti perusahaan Silver Nimbus? Dengan demikian, Harvey bisa memastikan siapa dalang sebenarnya di balik seluruh insiden ini. Kemungkinan besar itu adalah karya Yates. Harvey telah mendengar tentang bagaimana Keith Yates berhasil naik ke posisi yang lebih tinggi semua karena dia telah menjadi murid orang besar. Baru kemudian Keith dapat mengamankan posisinya sebagai orang ketiga di Southlight. Tetap saja, Harvey tidak pernah membayangkan keluarga Yates akan menyerang Mandy. Selain itu, ada juga masalah mereka ingin berinvestasi di perusahaan Silver Nimbus dengan paksa. Harvey dengan cepat mengerti bahwa keluarga Yates ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengusir Mandy dari Silver Nimbus Enterprise. Ketika itu terjadi, mereka dapat mengambil alih Silver Nimbus Enterprise sepenuhnya. Dia harus mengakui, langkah mereka cerdas dan berbahaya. Namun, tindakan mereka terlalu jahat. Sederhananya, Yates ingin memanfaatkan kekuatan mereka di pemerintahan untuk langsung menyita aset Mandy. Awalnya saya ingin bergaul dengan mereka seperti halnya dengan orang biasa. Karena orang-orang Anda telah membuat Anda bergerak, maka mari kita bersenang-senang. Petik 2. Harvey mencibir. Dia kemudian menuju ke SWAT camp. Ethan. Saya tidak peduli siapa yang bertanggung jawab atas kasus Silver Nimbus Enterprise sekarang. Katakan padanya untuk menemuiku dalam waktu 10 menit. Ethan berkata dengan sopan, kepala instruktur, orang yang memimpin tim adalah Alex Swift. Dia adalah komandan kedua dari kantor polisi umum Southlight. Dia pria yang sangat cakap yang mengikuti prinsipnya. Saya memintanya untuk datang, tetapi dia mungkin tidak mau. Harvey membentak dengan dingin, keluarkan saja gelarku. Ethan menghela nafas lega. Tentu, Alex Swift mungkin tidak memberinya, God of War nomor 1, setiap saat sepanjang hari. Namun, siapa yang berani melakukan hal yang sama kepada kepala instruktur SWAT camp? Memang, tepat setelah Ethan mengeluarkan perintah, Audi A6 tiba di gerbang SWAT camp dalam waktu 10 menit. Alex Swift keluar dari mobil. Dia adalah pemimpin tim operasi khusus saat ini. Di bawah panduan Ethan, Alex memasuki kamar Harvey. Namun, dia hanya bisa melihat bagian belakang sosok yang tidak dapat diidentifikasi. Dia tahu dia tidak memenuhi syarat untuk melihat wajah pria itu. Menatap punggung orang ini, Alex merasa itu tampak agak akrab. Namun, dia tidak ingat di mana dia melihatnya. Meski begitu, dia sudah tahu status pria yang dia hadapi jauh sebelum dia datang. Dia dengan hormat memberi hormat. Senang bertemu denganmu, kepala instruktur. Saya Alex Swift dari kantor polisi umum Southlight. Apakah kamu tahu mengapa aku mencarimu? Harvey bertanya dengan acuh tak acuh. Alex tercengang sejenak. Dia kemudian mengertakkan gigi dan berkata, saya tahu Anda sangat dekat dengan senior Oscar Armstrong. Jika Anda mengacu pada insiden Silver Nimbus Enterprise, maka saya hanya bisa mengatakan bahwa saya harus menangani kasus ini secara tidak memihak. Ada terlalu banyak karakter kuat yang terlibat dalam masalah ini. Jika saya membiarkan Anda melewati pintu belakang, saya khawatir saya akan mencari kematian saya. Petik 2. Tolong maafkan saya, kepala instruktur. Bab 1039. Tidak ada yang menyangka bahwa Alex Swift akan berpikiran keras, sampai-sampai dia tidak mau bercanda dengan legenda militer dan kepala instruktur SWAT camp. Jika kepala instruktur SWAT camp menginginkannya, dia dapat dengan mudah menjadi kepala dari 9 pasukan teratas kapan saja. Dia bahkan bisa mengambil alih posisi tetua tentara di masa depan. Dia adalah seseorang dengan potensi tak terbatas dan pengaruh luar biasa. Tanpa diduga, Alex tidak memberikan wajah kepada orang seperti itu. Namun, Harvey tidak marah. Tangannya tergenggam di belakang punggungnya, dia melanjutkan dengan dingin, apakah Anda bermaksud memberitahu saya bahwa Anda menangani seluruh situasi ini tanpa memihak, Tuan Swift? Alex menjawab dengan sungguh-sungguh, tentu saja. Peristiwa ini melibatkan terlalu banyak hal, serta reputasi tokoh-tokoh besar nasional negara H.
Saya tidak bisa menunjukkan bantuan kepada kedua belah pihak, jangan sampai atasan saya memecat saya. Harvey berkata, lalu, bagaimana penyelidikannya sekarang? Kasusnya sedang dalam penyelidikan. Dilihat dari bukti yang ada saat ini, insiden tersebut terjadi karena Silver Nimbus Enterprise menggunakan pasir laut, yang tidak diperbolehkan dalam industri konstruksi, dalam upaya untuk menghemat biaya. Kandungan garam di pasir laut terlalu tinggi dan sangat mudah menimbulkan korosi. Ditambah lagi, pasir yang digunakan oleh Silver Nimbus Enterprise sangat korosif dan berkualitas buruk. Itulah mengapa kecelakaan serius terjadi. Singkatnya, semuanya karena Silver Nimbus Enterprise. Karenanya, semua ini adalah tanggung jawab Mandy Zimmer. Oleh karena itu, aset perusahaan harus dibekukan. Mandy Zimmer harus ditangkap dan menjalani hukuman penjara setidaknya selama 10 tahun. Alex menjawab dengan serius. Dia masih memiliki beberapa keraguan tentang seluruh masalah, tetapi berdasarkan bukti yang tersedia saat ini, tidak sulit untuk menghukum Mandy Zimmer. Harvey menarik napas dalam-dalam dan berkata, jadi, ini yang Anda maksud dengan menangani hal-hal secara tidak memihak. Insiden ini belum diselidiki secara menyeluruh, dan rantai buktinya tidak jelas. Namun, Anda sudah menyimpulkan. Bagaimana itu adil? Awalnya, saya tidak seharusnya ikut campur dalam urusan kepolisian. Sekarang, sepertinya aku tidak punya pilihan. Suara Harvey dingin. Detik berikutnya, dia perlahan berbalik dan mengungkapkan wajahnya. Terkesiap. Ketika dia melihat wajah Harvey, Alex dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak percaya, kengerian tertulis di wajahnya. Dia akhirnya tahu mengapa dia merasa punggung kepala instruktur tampak begitu akrab. Dia pernah bertemu orang ini sekali di pesta ulang tahun Madam Yates. Cucu mertua yang tidak berguna dari keluarga Yates, Harvey York. Juga suami dari Mandy Zimmer, CEO Silver Nimbus Enterprise. Suami Mandy adalah kepala instruktur legendaris dari SWAT Camp. Pada saat itu, Alex mulai berkeringat deras. Dia akhirnya mengerti alasan kepala instruktur ingin campur tangan. Dia juga mengerti mengapa Oscar Armstrong bersedia membantu mempromosikan Silver Nimbus Mountain Resort. Itu semua karena kepala instruktur. Kepala instruktur tidak tertandingi dalam hal kekuasaan dan kekayaan. Bagaimana bisa orang hebat seperti dia melakukan kesalahan menyedihkan dengan menggunakan pasir laut untuk konstruksi hanya untuk mendapatkan keuntungan yang tidak seberapa? Seseorang menjebak Mandy Zimmer dan perusahaan Silver Nimbus. Siapapun itu, kemungkinan besar dia tidak tahu identitas asli suaminya. Alex merasa agak lega. Untungnya, ketika dia menginterogasi Mandy sebelumnya, dia cukup sopan dan tidak main-main. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan bisa keluar dari SWAT Camp hidup-hidup. Tentu saja, masalah ini harus ditangani secara tidak memihak. Tapi kebenarannya harus jelas. Biarkan Ray memimpin tim dan membantu penyelidikan. Apakah itu baik-baik saja? Petik 2. Harvey menyarankan dengan santai. Bab 1040. Tidak masalah. Saya akan dengan senang hati memberikan kerjasama penuh. Alex langsung membungkuk. Segera, kantor polisi Bakwood mengirimi Harvey berbagai rekaman pengawasan. Reinhardt memanggil para teknisi dan mereka mulai memeriksa berbagai perangkat. Harvey juga menyuruh anak buahnya mengambil beberapa sampel dari lokasi kecelakaan. Ketika Harvey memeriksa bahan-bahannya, dia tersenyum dan berkata, "Pemimpin Swift, pasir ini memang pasir laut. Dilarang digunakan untuk konstruksi karena sangat korosif. Namun, tanda-tanda korosi tersebut hanya akan muncul sampai 10 atau 20 tahun kemudian. Ada banyak beton bercampur pasir. Bagaimana gedung-gedung itu bisa langsung runtuh? Menilai dari sampel ini, seseorang pasti sengaja mencampurkan sesuatu yang lain ke dalam bahan." Apa? Alex dan yang lainnya terkesiap. Apakah seseorang mencoba menjebak Mandy? Asam kuat. Harvey menjawab dengan acuh tak acuh. Metode yang sangat sederhana. Tambahkan asam kuat ke bangunan yang belum sepenuhnya mengeras. Bangunan itu kemudian akan runtuh dengan cepat.
Jika tebakanku benar, pelakunya pasti seorang pekerja di lokasi konstruksi. Biarkan perusahaan konstruksi memeriksa apakah ada pekerja yang mengundurkan diri sehari setelah kecelakaan. Kebenaran harus segera diklarifikasi. Ayo cepat. Alex memerintahkan dengan cepat. Pergi dan bawa pria itu ke sini. Wajahnya pucat. Seseorang bermaksud menggunakannya untuk menjebak istri kepala instruktur. Bukankah ini akan menghancurkannya? Sementara itu, pihak Rai telah mengekstrak video pengawasan. Di dalamnya, terlihat beberapa truk yang membawa banyak pasir saat keluar dan memasuki lokasi Silver Nimbus Mountain Resort. Setiap kali, truk penuh. Semua orang langsung mengerti. Pada malam hari, seseorang telah mengganti pasir sungai yang digunakan untuk pembangunan resor Gunung Silver Nimbus dengan pasir laut yang lebih rendah. Melakukan hal ini akan membutuhkan kerjasama dari semua pekerja di dalam lokasi konstruksi. Ditambah dengan asam kuat yang ditemukan sebelumnya, kebenaran akhirnya terungkap. Ada kemungkinan besar bahwa perusahaan real estate tertentu bertanggung jawab atas hal ini. Hanya mereka yang akrab dengan saluran-saluran ini dalam industri konstruksi. Tetap saja, harus ada kekuatan yang lebih besar yang mendukung perusahaan itu. Itu seseorang dari pemerintah Southlight. Selidiki untukku. Kita harus mencari tahu, tidak peduli siapa itu. Aku butuh bukti nyata. Jangan khawatir dan lakukan semua yang kamu bisa. Aku akan mendukungmu. Akhirnya, Harvey memberikan gambaran menyeluruh tentang arah investigasi. Ya, kepala instruktur. Aku akan membuktikan bahwa istrimu tidak bersalah. Alex membungkuk hormat. Dia benar-benar diyakinkan oleh kepala instruktur muda. Tidak heran Harvey bisa menjadi kepala instruktur SWAT camp di usia yang begitu muda. Ditambah lagi, atasan negara H masih mengingatnya setelah dia pensiun dan mengunjunginya 3 kali. Pria ini melakukan hal-hal dengan cara yang sederhana, langsung, dan efisien. Yang terpenting, ia mampu menunjukkan inti masalah dan menghilangkan gangguan dari faktor eksternal lainnya. Tak satu pun dari ini bisa dilakukan oleh orang biasa. Alex menghela nafas dalam hatinya. Jika pria ini bersedia mengambil alih komando polisi, maka pasti tidak akan ada kasus yang tak terpecahkan di negeri H. Kemudian, Alex dan anak buahnya pergi untuk menyelidiki temuan tersebut. Harvey juga kembali ke rumah. Namun begitu dia melangkah ke dalam rumah, dia melihat bahwa keluarga Yates tanpa malu-malu berada di dalam. Simon, Lillian. Saya mendengar Mandy ditangkap oleh kantor polisi umum Southlight. Apa yang salah? Nenek Yates memiliki ekspresi penuh kasih. Buat kalian yang suka dengan novel kekuatan Harvey York untuk bangkit, dan penasaran dengan kelengkapan ceritanya, dan masih banyak lagi novel-novel menarik lainnya, kalian bisa langsung download aplikasi Good Novel di Play Store atau App Store. Jangan lupa, bantu kami dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih.